baik, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu, para peserta SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, saya akan sampaikan modul yang pertama ya. Ini sebelum kita menuju ke materi inti, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, supaya kita mudah komunikasinya, mengenal. Karena kalau katanya nggak mengenal, nggak ada link gitu ya. Saya nggak mungkin saya. Oke. Ini perkenalan. Sorry. Itu saya punya nama ya, jadi daftar riwayat diri. Nama saya udah saya kira ada di panitia ya, di panitia. Baik. Tempat tanggal lahir saya lahir di Boneli, kadang nggak kenal di Boneli, di Sulawesi Selatan ya. Kemudian sekarang pekerjaan saya sebagai praktisi. Paling nandain di sini doang. Di Bina Konstruksi, kemudian jabatan terakhir pembina jasa konstruksi media. Ya, istri saya juga dari Sulawesi sana, anak ada 3 orang ya. Ada ini udah kerja semua ini, kecuali yang Buntok yang lagi di pesantren. Kemudian pendidikan saya alhamdulillah udah gak ada lagi, bisa tunggu penghargaan. Kemudian pengalaman kerja, ini pernah saya kontraktor ya di Palu. Ini tempatnya Pak Direktur Penyelenggaraan nih. Saya pernah kerja di sana 2 tahun. Kontraktor, jadi pernah kontraktor, saya pernah konsultan ya. Konsultan di internasional, konsultan biaya internasional. Itu kerja di ADB. Pernah asisten P3 Tenas, sekarang P2JN ya. Kemudian pernah Pimpro di jalan ya, Bina Marga, saya backgroundnya Bina Marga. Kemudian pernah Pimpro, pernah. Ini proyek HSL ya, World Bank. Kemudian pernah staf Bintek ya, Bintek sekarang hidup lagi, dulu Bintek dicabut, diganti sekarang muncul lagi setelah ditutupnya Balitbank, kembalikan lagi ke masing-masing Direktorat Jenderalnya menjadi Bintek sekarang. Jadi kembali, dulu saya pernah Bintek di Bina Marga selama 3,5 tahun di sana. Jadi perencanaan pengawasan itu udah biasa, tender menender biasa. Kemudian di sana di Bintek saya ditempatkan sebagai ahli di bidang asbuton, jadi menangani asbuton, aspal buton itu untuk perkerasan jalan. Kemudian dipindah ke sesi keselamatan jalan. Nah, pernah jabatan di bawah saya nih. Kemudian terakhir kepala seksi bimbingannya, kerja-kerja seperti bimbingan teknis ini kerja saya ini 2 tahun lebih, 2,5 tahun di jembatan, jadi tahu persis apa yang harus dilakukan ini kalau Bintek ini. Cuma bedanya sekarang lewat internet ya, webinar ya, webinar. Saya organisasi sekarang, saya ada di anggota HPJI ya, nomor keanggotaan saya 03112, juga ada di A2K4. Jadi bimbingan teknis ini umumnya narasumbernya NS-nya itu ada di A2K4. Nah, saya punya nomor anggota itu ada 60011 80 90 100 6980. Jadi saya kira apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sudah biasa kerjaan saya sejak tahun 97 ya. Bahkan sebelumnya karena pernah kontraktor, pernah konsultan ya. Cuma bedanya sekarang dengan regulasi yang baru, menyesuaikan perkembangan teknologi ya. Teknologi industri konstruksi ya. Oke, baik, saya masuk ke materinya. Jadi kita
hari ini akan menjelaskan apa sih kebijakan pemerintah ini yang diwakili, karena itu terkait konstruksi diwakili atau atas nama pemerintah itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum ya, terkait dengan konstruksi infrastruktur ya. Nah, kemudian outline batasan yang akan kita bahas hari ini adalah pasti tentu ada latar belakang, karena pasti kita akan bahas di sini adalah ada masalah di sesuatu kegiatan itu. Kalau nggak ada masalah kita mau tingkatkan atau kita ingin evaluasi itu dalam sesuatu kegiatan. Kemudian kegiatan seperti ini, karena ini ada bimbingan, tentunya ini ada masalah, kita akan sampaikan. Kemudian bagaimana strategi mengatasi masalah itu. Nah, strategi bagaimana? Ya tentu kebijakan dan komitmen. Kemudian apa yang dilahirkan? Ada komitmen terkait dengan keselamatan konstruksi yang selama ini banyak kita dengar. Ada kecelakaan konstruksi kan? Konstruksi kita tidak berkualitas, kata Menteri Keuangan melalui apa? ADB. Yang juga menjadi perdebatan, keselamatan konstruksi atau kecelakaan konstruksi disebabkan dari data atau dari informasi penyedia itu karena tidak ada biaya katanya. Oke, jadi yang diamanatkan undang-undang di tengah itu Pak, di tengah ini aja ini sebenarnya. Nah, di tengah ini. Maaf Pak Nardi, ini di bahan kita belum muncul, saya tambahkan nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian ini muncul, kemudian ada kecelakaan konstruksi ini ada kebijakan menteri, kemudian diminta disuruh 2 regulasi terbaru pengganti Permen 05/2014 tentang SMK 3. Nah, ya juga perjalanannya ini juga panjang. Jadi kita karena ada sudah Perpres 16 yang menghendaki pengadaan, keluar di sana SE 11, SE 14. Nah, itu semua menjadi latar belakang. Kemudian SMM juga diganti. Permen nomor 4 2009 diganti menjadi SPIP dan seterusnya. Nah, maka dibentuklah ini dari hasil dari SE Permen yang terjadi sebelumnya itu untuk melengkapi kekosongan regulasi yang ada selama lahirnya Undang-Undang Nomor 2. Kemudian terbitlah dari SE Permen yang sebelumnya itu sebenarnya bagian cikal bakal menjadi SMM. Makanya ada SE, ada Permen yang mendahului itu menjadi bakal konsepsi menjadi Permen SMKK. Nah, SMKK udah kelihatan, udah ada cikal bakalnya. Kita bahas ini 2 tahun kita bahas menyangkut apa aja yang dimaksud dengan keselamatan konstruksi itu. Dengan jaminan, ada standar jaminan keselamatan, kesehatan, keberlanjutan itu apa? Nah, digodoklah. Keamanan itu apa sebenarnya? Keamanan itu adalah sebenarnya dari awal dulu saya teriak-teriak ini keamanan itu sebenarnya kalau dikonstruksi itu istilahnya keamanan. Kalau sudah safe ya, kalau di kita teknik itu kita hitung-hitung aman kan? Ya kan aman kan? Safe di situ. Nah, tapi karena ini dikaitkan dengan keselamatan kerja, ya muncul menjadi keselamatan konstruksi. Nah, kita sebut ini kita menstandarkan keamanan apa? Nah, ternyata kita setelah bahas keamanan yang dimaksud ini keamanan konstruksi tentunya. Nah, itu ada ya tentunya keselamatan konstruksi mulai dari pra sampai dengan penyerahan. Apa itu keteknikan semua yang dibicarakan. Mulai dengan perancangan, ya, konseptual, kemudian perencanaan, pemrograman untuk pendanaan, kemudian perancangan DED istilahnya dulu ya, itu semua keteknikan harus memenuhi syarat. Nah, untuk menyelesaikan keteknikannya dipakai itu. Jadi untuk ketiganya sebenarnya saya sampaikan oleh tenaga kerja kemarin itu nggak ada yang kita rubah, nggak ada. Jadi ada K3L itu kan sebenarnya dari awal kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu nggak ada. Jadi penamaan memang sih ada penamaan sedikit terkait dengan publik ini ya. Dulu enggak, tapi kalau dalam pelaksanaan auditor dia juga laksanakan ini tenaga kerja. Jadi kita udah kelompokkan di sini keselamatan itu konstruksinya, keselamatan kesehatan kerja itu orang, keselamatan publik itu ya lingkungan dengan terdampaknya gitu. Kan kelestarian yang kita harapkan terakhir. Setelah kita bangun aman konstruksi,
Kemudian selamat bekerja, lingkungan tidak tercemar, nggak ada pabrik yang terganggu. Itu namanya konstruksi yang dikerjakan berbasis kelestarian lingkungan. Akhirnya itu melatar belakang. Saya kira jelas sekali penjelasan saya. Nah, dari tadi itu tadi ada apa istilahnya? Kalau saya peristilahkan tadi ini kan konsep dan hierarki. Nah, itu konsep dan hierarki dari awal. Nah, kita lihat di sini setelah kita ini sebenarnya sudah pembahasannya nih, tadi saya jelasin. Nah, sistem manajemen keselamatan konstruksi ini sebenarnya itu yang kita kerjakan, yaitu menyelesaikan atau melaksanakan keamanan konstruksi itu dengan tentunya standar. Kemudian juga keselamatan kesehatan kerja udah ada juga standarnya sih dia di Kementerian Ketenagakerja. Nah, yang berkelanjutan itu kembali lagi ke kita, ke PU, karena keberlanjutan nggak ada di tenaga kerja. Yang ada mungkin dia berkelanjutan, kan gitu. Nah, kemudian apa saja yang kita mau standarkan? Nah, tadi yang kita mau standarkan tadi historinya tadi. Kalau keamanan itu keselamatan keteknikan konstruksi. Kalau tenaga kerjanya keselamatan pekerja. Nah, kalau lingkungannya keselamatan lingkungan. Nah, pabrik yang terdampak yang sekitar proyek itu kan ada pabrik di sana, orang-orang yang tidak langsung terkait ke proyek. Nah, itu yang ingin distandarkan ini. Nah, sebenarnya setelah kita standarkan ini, di atas itu keamanan keselamatan kerja sebenarnya udah terpenuhi. Nah, keberlanjutan ini sebenarnya ada hubungannya dengan tadi kelestarian lingkungan. Kalau kelestarian maksudnya ini kalau keberlanjutan ini setelah dibangun, dihancurkan, dibangun lagi, jangan dirusakin alam itu, usahakan tetap. Bahkan jangan pindah tempat, di situ aja dengan bentuk melestarikan alamnya seperti semula atau bahkan ditingkatkan lebih bagus. Nah, apa yang untuk standar yang kita menyelesaikan? Kita bertanya, keselamatan konstruksi itu atau keselamatan ketinggian itu apa saja objeknya? Nah, kemarin saya banyak berdebat ini, objeknya itu saya maksudnya sampai ke masalah tenaga atau sumber daya lah. Terakhir disimpulkan, kalau sumber daya cukup yang kita amankan atau yang kita objeknya sebagai yang diselamatkan, bangunannya, asetnya, konstruksinya kan, itu sebenarnya belakangan dibalik ini. Harusnya peralatannya diselamatkan, materialnya diselamatkan, dikerjakan sesuai prosedur, tidak ada atau tidak terjadi kegagalan bangunan. Nah, itu objek yang kita diselamatkan. Kalau manusia, kalau keselamatan kerja, objeknya kita selamatkan adalah tenaga kerjanya. Ya. Orang yang bekerja konstruksi, pemasok, tamu, dan lain-lain yang terkait atau datang berkunjung ke proyek. Kemudian lingkungan yang dimaksud lingkungan kerja ini. Lingkungan kerja sebenarnya dulu di Menteri nggak menerima lingkungan hidup ini, karena lingkungan hidup ini sudah ada ngatur. Apa itu Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sebenarnya dimaksud itu lingkungan kerja ya, lingkungan yang terdampak sekitar proyek kita. Kemudian yang tidak terdampak masyarakat atau publik gitu. Nah, itu udah kita tahu objeknya, kita tahu standarnya. Nah, sekarang masuk ke pencegahannya. Apa yang kita cegah? Kalau untuk konstruksinya tentu kecelakaan terkait teknisnya konstruksi itu, mulai dari konseptual perancangan, konstruksi sampai dengan operasi kan diri. Kemudian untuk keselamatan kesehatan kerja, ya kecelakaan penyakit, kecelakaan kerja dan kerja. Kemudian lingkungan hidup tadi di sekitar proyek dan masyarakat yang terdampak. Menyelesaikan ini, kita harus menyelesaikan, cari solusi apa yang kita sebagai alat penyelesaian masalah, pencegahan itu. Nah, kita pakai ilmu. Ilmunya apa ini? Kalau nggak salah diambil dari ISO ya, tentang keselamatan 14001 nggak salah ini. Itu dipakai. Nah, jadi ada identifikasi bahaya, ada asesmen sana, ada opportunity di sana, dan hirau namanya. Kalau di Indonesia kan kira-kira ada metode kerja, ada prosedur kerja, ada rencana pelaksanaan pekerjaan,
Nah, ini method statement, nanti di SNM ada itu. Nah, kemudian dijadikan, dianalisis menjadi job setting analysis. Dengan penjelasan ini sebenarnya udah selesai saya punya modul untuk kebijakan. Nah, cuma kita ingin jelaskan lebih detail lagi ya, kita jelaskan lebih detail. Ini cepat aja saya buat ini. Dulu ya, sebelum ada ya perkembangan teknologi konstruksi ini terkait dengan konstruksinya juga terkait dengan SDM manusianya di dalamnya. Ini kita dulu lihat, coba lihat gambar. Dulu itu orang panjat aja, nyawa itu tidak ada harganya. Bahkan dianggap itu seperti di atas itu dianggap sebagai wisata kan gitu ya. Common sense untuk kesehatan, menjaga kesehatan nyawa itu biasa lah katanya. Nah sekarang karena ada perlindungan namanya HAM, nggak boleh itu. Nah, akhirnya sesuai juga perkembangan teknologi dan ilmu, kesadaran HAM juga kita, ini kondisinya. Bisa dibedakan yang masa dulu dengan masa sekarang. Nah, milenial mungkin lebih canggih lagi gitu. Ini juga sama APD, mereka nggak pakai APD. Bahkan pada penjual di atas sana itu ada penjual di atas ini. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau sekarang sudah pakai ini, bahkan lebih canggih sekarang dari ini. Oke, ini budaya Indonesia bekerja. Ini ketinggian ini, mungkin di bawah ini sampai dengan lantai 20 ini. Nah, kalau disuruh pakai nggak apa-apa katanya Pak, biasa saya katanya. Oke, nah, karena ini adalah kebijakan, tentu kita juga memberikan informasi terkait dengan apa data-data kecelakaan konstruksi atau data-data nanti kecelakaan konstruksi ini data-data tentang pekerja ya, nah, tenaga kerja maksudnya. Ini, nah kasus kecelakaan kerja kita, kerja kita itu cukup banyak. Nah, kita lihat di sini ada data kecelakaan ya. Kalau kita lihat di sini data kecelakaan sektor konstruksi cukup tinggi ya. Ya cukup tinggi, ada ini kita lihat di ini dalam area kerja itu ada ini 2018 2019 ada 1.800 ya area kerja. Kemudian ini ada 2018 2019 di luar area kerja kecil ini, lalu lintas ada kecil juga. Nah untuk terkait dengan sektor konstruksi kita itu sekitar 32% dari jumlah total kecelakaan. Yang tertinggi itu kita ini. Nah, orang-orang pegiat konstruksi yang banyak. Oke, selanjutnya. Nah, itu ada dampaknya terhadap persaingan. Nah, kemudian kinerja perusahaan itu. Kemudian efektivitas dan biaya. Jadi ada dampaknya ternyata. Ini ilmu dari luar ini atau data dari luar negeri ini. Nah, kita sampaikan sebagai dasar latar belakang pengambilan keputusan untuk membuat regulasi menyesuaikan kebutuhan perkembangan. Nah, itu ternyata dari ILO ini ada juga Kantnes ini dan Hoizen ini ada Heizen, ini semua adalah diambil dari buku-buku ya, diambil dari literatur. Ternyata dampak kecelakaan itu banyak ada terhadap persaingan ya, daya saing itu. Nah kalau level makro itu ada di daya saing dia. Competitiveness Index itulah kira-kira biayanya itu sekitar 3,94 dari PDB global ini. Nah, internasional itu data internasional. Kemudian untuk level atau menengah itu performan perusahaan itu. Jadi kalau di atas itu adalah level atas adalah daya saing, kalau di bawah performance belum saing, belum masuk ke level-level ya apa namanya level persaingan dunia gitu untuk merebut proyek-proyek besar di luar negeri atau di luar daerah orang gitu. Nah kalau level 2 ini masih lingkup dalam negeri nih, level performance untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan dan dianggap paling bagus lah perusahaan misalnya. Ada karya sih bagaimana tentang keselamatan konstruksinya, oh bagus, nah gitu kira. Nah level mikro ini yang paling kecil ini yang terdampak langsung ini di proyek. Jadi kalau kita lihat di atas itu levelnya internasional,
di bawah levelnya dalam negeri saja. Kalau levelnya di bawah itu dalam proyek. Kalau ada terjadi kecelakaan itu pasti delay itu proyek. Kita berhenti bekerja itu. Penundaan pekerjaan sudah. Terus juga ada peningkatan cost, biaya nambah tentunya. Karena ada istilahnya waktu itu adalah duit, atau waktu itu adalah keuntungan atau budget kan gitu. Nah, yang paling celaka lagi ada hubungannya ke human aspek fatalitas meninggal ya, cedera. Nah itu lebih celaka lagi. Nah terakhir itu kerusakan lingkungan. Nah itu kira-kira. Nah kesemuanya sebenarnya tadi bisa jelaskan ini tadi ini itu semua merespon apa yang terjadi dari kita. Nah, kita sebagai, karena Permen 21 itu nanti tujuannya adalah untuk pelaku SMK 3 dalam lingkup PUPR dan bisa diadop atau bisa digunakan untuk daerah. Tujuannya apa? Nah ini tujuannya itu adalah mengerjakan konstruksi dengan standar keempat, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah bentuknya bagaimana supaya ini bisa kita laksanakan? Tadi sudah saya jelaskan latar belakangnya kan. Nah untuk jelasnya supaya kita tahu apa yang harus dilakukan dari sana. Jadi harus dilaksanakan. Jadi setiap penyelenggara jasa, pengguna, penyedia harus melaksanakan standar keempat itu. Yang dimaksud standar keempat itu apa saja? Yang kedua yang harus dilakukan. Nah, yang kedua harus dilakukan ayat 2. Jadi dalam memenuhi keempat, jadi pengguna dan penyedia jasa itu harus memberikan pengesahan atau persetujuan. Jadi segala sesuatu yang dibuat termasuk dengan permen tadi, kalau nggak ditandatangani menteri, itu tidak absah, tidak standar. Sama juga apa yang dihasilkan oleh perencanaan, yang direncanakan kalau belum ditandatangani, itu nggak standar maksudnya. Nah, apa yang distandarkan atau yang harus ditandatangani, sekarang kita ingin standar, dibuat standarnya, terus apa saja, yang pertanyaannya apa saja? Nah ini. Pertanyaannya itu hasil kajian. Jadi kalau kita ingin itu pekerjaan kita standar, mulai dari kita mengkaji, ada aspirasi masyarakat ingin membangun jembatan gantung antara desa-desa satu dengan yang desa di seberang sungai, itu harus ada pengkajian. Ini nanti saya jelaskan pengkajian apa itu lagi pengkajian. Nah, sesudah pengkajian ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Sesudah perencanaan ada perancangan. Apa itu perancangan? Nah, nanti kita jelaskan belakangan. Kemudian yang kedua adalah rencana teknis proses pembangunan. Nah ini pasti metodenya ini. Jadi ada petunjuk-petunjuk kerja, ada manual di sini. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan suatu proses. Bagaimana caranya melaksanakan suatu proses. Nanti ada di SMN kita jelasin. Kemudian yang keempat, penggunaan material laik. Penggunaan material yang sesuai mutu. Peralatan yang laik, kapasitas cukup. Nah kemudian teknologi yang digunakan atau metode yang kita gunakan. Dan yang terakhir yang menjadi pokok adalah hasilnya dapat diterima sesuai dengan mutu yang kita harapkan dan dia berkeselamatan. Nah itu hasil pelayanan atau istilahnya dalam apa? Impaknya, impak proyek. Ya. Kemudian sorry. Lompat ini. Nah, kemudian kita udah tahu apa yang harus kita sandarkan. Tadi ayat 1 itu adalah memerintahkan kita bekerja atau menstandarkan keempat. Yang keempat ini apa yang harus kita kerjakan juga kita sudah standarkan apa-apa saja yang standarkan. Dan yang ayat 3 itu yang standar keempat yang harus dipenuhi apa? Ya, tadi bahannya harus memenuhi mutunya, peralatannya harus memenuhi mutunya. Ketiganya keselamatan kerjanya, kesehatan kerja dan keselamatan kerjanya juga memenuhi, prosedurnya memenuhi, ya. Kemudian mutu hasil memenuhi, ya. Jadi yang ini kita menstandarkan semua nih. Kemudian operasi pemeliharaannya juga kita standarkan dan memenuhi, perlindungan sosialnya juga kita standarkan memenuhi, pengelolaan lingkungan juga kita standarkan dan memenuhi. Itu kira-kira. Nah sekarang untuk amanat standar dilaksanakan standar keempat itu, kemudian dilakukan dengan perintah penyedia, pengguna, penyelenggara harus menandatangani, memberikan pesan. Kemudian keempatnya apa-apa saja saya sudah sebutkan. Pertanyaan siapa yang buat? Siapa yang buat?
ini persoalan. Tentu ayat 4 yang menjamin gitu. Setiap K4, nah ini setiap produknya ya, jasa konsultan, itu diatur oleh Menteri Teknis. Siapa pengatur? PUPR. Nah, ini ada yang ayat 5 ini ada tambahan. Ini dulu saya sempat ikut di pembentukan Undang-Undang Nomor 2 itu, pernah saya ikut sekali. Saya gencar tentang menyangkut dengan memperhatikan kondisi geografis, utamanya gempa, karena saya kebetulan pernah menjadi kalau dulu PPK, kalau sekarang di kementerian itu, kalau kita di kementerian kan nggak ada PPK dulu, yang ada pengganti pelaksana perencanaan. Saya pernah di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Nah itu di sana kan gambut banyak, nah, tidak diperhatikan. Nah ini masuk, syukur alhamdulillah udah masuk. Oke, berikutnya nih, itu tadi Undang-Undang Nomor 2. Sekarang kita lihat di turunan Undang-Undang Nomor 2 itu, lama ini juga. Aduh ini kacau nih. Dari Undang-Undang Nomor 2 2017 ini kita baru menyelesaikan turunan daripada peraturan itu, amanat untuk pelaksanaannya. Kapan? 2020. Berapa tahun? 3 tahun baru selesai. Apa isi? Ini karena Undang-Undang Nomor 22 ini baru kemarin selesai nih. Nah, itu Undang-Undang tahun 2020. Nah, sebenarnya itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2, tapi ini terkait dengan pelaksanaannya. Gimana untuk melaksanakan itu? Diatur di pasal 25. Itu juga amanatnya sama, sumber daya konstruksi harus memenuhi standar keempat lagi. Di pasal 46 ayat 6 juga di situ hasil perencanaan konstruksi paling sedikit meliputi rencana keselamatan konstruksi. Nah, ini udah masuk nanti udah masuk ke ranah SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kemudian pasal 51 manajemen penyelenggaraan konstruksi itu ada mengatur manajemen keselamatan konstruksi. Nah, itu kira-kira cara membuat atau menelaah untuk menjalankan amanat pemerintah itu lihat kaitan per pasal. Kemudian berikutnya di ayat 2 itu ada kegiatan manajemen penyelenggaraan konstruksi itu, yang dimaksud di atas itu adalah pengendalian keselamatan konstruksi. Jadi apa perintah daripada peraturan perundang itu kita masukkan di sini. Nah ini di PP 2 ini ada pasal yang mengatur terkait dengan pemenuhan standar itu, atau kita harus melaksanakan standar keempat, harus dipenuhi atau dilaksanakan. Itu ada di pasal 84 ini. Ayat 1 itu ada dalam setiap penyelenggara usaha jasa pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Di ayat 2 pasal 84 di ayat 2, penyedia jasa yang dimaksud di atas itu jangan. Jadi penyedia jasa ya dalam penyelenggaraannya sebenarnya itu yang dimaksud dengan penyedia jasa di sini termasuk penyedia, pemasok. Jadi jangan nanti kalau ada pemasok itu termasuk itu. Jadi kita ada kerjasama subkon kan, nah, itu termasuk. Kemudian ayat 3 itu, nah ini pemenuhan standar. Nah, keempat bagaimana? Harus apa? Harus dilakukan dengan cara pengendalian. Sekarang udah diatur pengendalian proses penjaminan hasil penyelenggaraan. Di ayat 4 pemenuhan standar. Standar keempat itu ditetapkan oleh siapa? Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 2 oleh menteri terkait. Oke. Nah, ini masih lanjutan nih banyak nih. Jadi di pasal 585 ayat 1 pengguna jasa penyedia jasa bertanggung jawab. Nah, ini setelah kalau misalnya ada sesuatu kejadian kegagalan konstruksi, kecelakaan setelah proyek selesai, nah itu harus bertanggung jawab siapa? Pengguna dan penyedia. Nanti kita adakan evaluasi ya. Dulu kita bahas. Dia harus bertanggung jawab di situ kedua-duanya. Nah, di pasal 100 penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi itu ada di bagian C, pengembangan sistem standar keamanan itu dijelaskan sana. Kemudian di pasal 123
ada pengawasan di sana, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi itu dilakukan terhadap penerapan standar keempat lagi. Kemudian di ayat 4-nya itu adalah pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dengan tadi menteri ini perlu saya jelaskan pasal 123 ini terkait dengan ayat 4. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan ini sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 di atas penyelenggaraan keempat ini berdasarkan penerapan standar itu belum ada dulu. Kemudian terjadi kecelakaan di mana-mana, tiba-tiba kita nggak bisa menjawab, nggak ada yang ngatur, nggak ada payung hukum, maka dibentuk komite. Nah, ini menteri membentuk komite menangani keselamatan konstruksi tadi yang banyak kecelakaan. Maka direvisi Permen 05 2018 kemarin memasukkan klausul keselamatan konstruksi dengan yang menyelesaikan keselamatan konstruksi itu komite. Nah, itu. Oke. Kemudian pasal 163 sampai sana. Nah, ini kalau di daerah gubernur bupati itu harus mengenakan sanksi kepada siapa? Kepada penyedia jasa. Minimal dia ada peringatan dulu lah tertulis ya kepada pengguna ya, penyedia yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi keselamatan keempat, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Itu ditegur oleh kalau di daerah ya. Nanti kita juga ada punishment-nya juga untuk di kita, nanti saya jelasin lagi. Nah ini untuk Perhutang Menteri Permen 21 kita, yang terakhir yang kita ingin menyelesaikan masalah keselamatan konstruksi kan melalui ini, sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Karena nggak cukup dengan SMK 3 kemarin, kerja tanah yang selama ini salahkan tenaga kerja, padahal nggak bukan di tenaga kerjanya masalah, ada di keteknikannya. Karena tenaga kerjaan itu umumnya dulu ya, itu berbasis ke produk pabrik gitu. Nanti saya perlihatkan namanya. Nah sekarang dimodifikasi ini lama kita bahas karena memang nggak tune up langsung, harus ada perbaikan gitu ya. Kemudian ini ada kita di Permen 21 itu di bab 1 ada bapak-bapak ibu-ibu sekalian kan ikut membantu menyelesaikan masalah keselamatan konstruksi ini. Menurut undang-undang harus dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan standar keempat. Nah ini udah ada dibuat khusus untuk keselamatan konstruksi. Ada kita bentuk hari ini Bapak Ibu sekalian ikut. Ada petugas namanya, petugas keselamatan konstruksi adalah orang atau petugas keselamatan konstruksi itu yang memiliki sertifikat. Sertifikatnya siapa yang terbitkan? Boleh PU dari unit kerja. Unit kerjanya kita siapa? Di konstruksi berkelanjutan. Kemudian boleh juga oleh lembaga lain. Instansi yang berwenang ya, yang dalam bentukannya berwenang harus sesuai dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi setelah Bapak keluar dari sini udah bisa terlibat gitu loh. Terlibat di mana? Di kegiatan pekerjaan konstruksi terkait dengan membantu melaksanakan tugas-tugas terkait dengan nanti ada namanya RKK, ada namanya nanti K3 dan lingkungan proyek ya. Oke. Nah, kita ini sebenarnya PUPR itu sudah melakukan sesuatu langkah dari awal. Itu dari mulai 2016 tentang tenaga kerja. Bahkan lebih dari ini, 2014 kita sudah melaksanakan. Cuma belum konsisten dan belum kita bisa melakukan karena ada hukum-hukum payung yang belum bisa kita laksanakan sebelum diterbitkannya regulasi yang sesuai gitu. Nah, ini ada data di Kementerian PU, utamanya di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu ada. Kita udah melaksanakan di balai-balai ya,
Ini adalah balai 1 sampai dengan balai berapa? 6 ya. Itu ada 7 Papua kan. Jadi ada kita wilayah-wilayah balainya kita untuk melaksanakan sertifikasi. Ini ada kelihatan ada di wilayah 1 itu Aceh ya. Aceh, di wilayah Aceh itu kan kelihatan yang nggak masuk itu di bagian Palembang ke belakang selatan itu nggak masuk. Nah, itu ada pembagian, jadi mulai dari Aceh atau wilayah barat sana, baru selatan, jadi ada 7 balai. Itu ada jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Kalau Aceh itu baru 3.675, itu dibagi lagi pengguna dan penyedia. Kalau Banjarmasin baru 1.900. Ini sebenarnya kalau dari jumlah nggak bisa kita perbandingkan itu, karena ada daerah-daerah memang penduduknya kecil, kurang dibanding dengan di Jawa itu. Kemudian di Makassar ini baru 1.862. Pengguna jasanya 741 saja. Nah, seterusnya ya, Jayapura baru 2.200. Jadi tinggi, penduduknya kecil tapi lumayan banyak sertifikasi sana, banyak permintaan. Palembang ini baru 1.267, itu pun juga ada penggunaannya dibagi. Kemudian, nah itu kira-kira terbanyak ini Surabaya nih, kan? Itu kita udah melakukan. Jadi mengantisipasi ada gerakan kebutuhan. Ini per provinsi jumlahnya pasti sama, jumlahnya 16.939 ya ini jumlahnya. Jadi per provinsi. Oke, yang rata-rata ini hanya saya sampaikan. Nah juga ada data kita, milikan cuma data-data kita ini ngatur sedikit sih kita. Kita punya LPJKN, tapi dengan kita punya data tenaga kerja itu simpan siur, tapi nggak apa-apa lah sebagai data perbandingan saja. Ini ada Pak. Kalau tadi data terkait dengan kalau data tadi terkait dengan ini petugas ya, belum ahli itu sudah 16.939. Nah sekarang kalau ahli ini Pak, nah ini ahli sudah 24.000 ya, 150, dan ini berbagai macam ini, tapi ini diambil dari data LPJKN ya, LPJKN 2020 tanggal 29 hari. Ini Pak Alik sebenarnya ini, cuma kan sekarang untuk keselamatan konstitusi atau K3 itu bukan hanya LPJKN yang melakukan ini. Memang kewenangannya untuk mengumpulkan data dia tadi. Ya, saya kira nggak masalah sebagai perbandingan saja. Nah ini kita lihat tenaga kerja kita, tenaga konstitusi kita itu masih didominasi SMA ke bawah ini Pak. Nah, SMA ke atas masih sangat kecil. Kita lihat perkembangan dari 2015, 2017, hampir sama-sama nggak ada peningkatan itu. Masih didominasi oleh SMA ke bawah. Nah, dari itu BPJS yang data dari BPJS, kemudian data dari LPJK kemarin, ini ada kelihatan tenaga ahli itu kalau berdasarkan jumlah orang ya, itu baru 613.024 orang kan. Nah itu pembagiannya juga belum jelas. Itu dari orang dengan sertifikat sudah berbeda. Kalau sertifikat sudah keluar ini 960.340. Nah itu sertifikat keluar tenaga ahli. Nah, berbeda dengan jumlah orang dengan sertifikat keluar. Tapi itu nggak apa-apa, datanya kita ketahui saja. Nah ini dari total tenaga kerja di Indonesia itu khususnya untuk konstruksi ya, itu sekitar 8.505.542 tenaga kerja konstruksi kita itu di Indonesia. Itu baru sangat kecil yang sudah, baru 960.340 yang bersertifikat. 11,3% saja, kecil. Makanya kita kejar terus ini. Nah sebenarnya harapan saya setelah ikut bimbingan teknis ini, ambil paket ahli. Ahli ke yang karena kita belum punya kita SKK ini ya, ini akan kita rencanakan itu buat ahli itu supaya kita punya otoritas keselamatan konstruksi juga. Nah itu nggak usah ditambah, karena ngikut aja asesmen, karena
jumlah materinya kita gunakan ini semua melebihi dengan ahli nih. Oke, nah ini masih ke data. Nah, tenaga kerja kita itu di sini tenaga ahli dan terampil ini masih kita lihat di sini. Kalau tenaga ahli itu Madya ya 90-an ribu, 304 itu kira-kira Madya. Kemudian muda itu 85.000 ya, 443. Nah utamanya kecil, sedikit nggak perlu terlalu banyak. Kebijakan utama itu kan kebijakan leader ya. Nah, itu baru 8.120 kan gitu. Nah itu tenaga ahli, tenaga terampil. Nah ini juga yang saya sudah jelaskan tadi didominasi oleh SMA ke bawah kan. Nah, itu ada kalau kelas 1 itu 249.403, kecil semua itu data LPJK Februari 2020. Nah yang mensertifikasi siapa ini, ada kelihatan di sini, ada asosiasi, ada USTK, ada USTKM, ada lembaga LPJK yang melaksanakan ini. Oke. Nah kalau kita lihat distribusi idealnya itu tenaga kerja kita ini berdasarkan knowledge atau ilmu pengetahuan itu harusnya bentuknya piramid. Bukan piramid, segitiga lah ya. Segitiga lancip ya. Nah, itu distribusinya harusnya begitu. Nah, kelihatan di sini Madyanya lebih besar ini. Kalau dilihat itu ahli muda, ahli Madya, ahli utama. Ya kalau ahli utama itu kan baru 7.614 tadi sudah data, kemudian Madya itu 104. Nah, kalau kita buat harus normal distribusinya itu jomplang di Madya. Dari tenaga kerja harusnya ini LPJK atau kita juga PU yang membidangi tenaga kerja konstruksi, kita harus pantau ini, kita melakukan pembinaan ini baik oleh asosiasi maupun unit sertifikasi atau lembaga supaya ada kesinkronisasi kebutuhan tenaga antara tenaga ahli atau tenaga ahli Madya muda utama. Demikian juga pekerja ada kelas 1, 2, 3 itu normalnya dengan mengetahui kapasitas kebutuhan tenaga kerja di Indonesia itu. Kemudian ini ada pertanyaan, mengapa sih keselamatan konstruksi itu? Keselamatan konstruksi ada dampak yang saya jelaskan di awal. Itu dampak kecelakaan itu ada. Jadi ada dampak bisa memberikan indeks kompetitif, dengan juga bisa memberikan indeks kecelakaan kerjanya. Nah ternyata setelah kita ini ada data dari luar negeri, IMD ILO ini yang 2003. Ini kelihatan kalau itu kita mengerjakan dengan baik atau dalam pekerjaan konstruksi kurang kecelakaan, itu tingkat indeks persaingannya itu tinggi. Coba lihat persaingan Amerika Serikat itu di 80 kan dibanding negara lain. Tapi indeks kecelakaan atau paling sedikitnya kecelakaan itu di angka ya 18 lah 17. Coba lihat Indonesia Pak terakhir. Nah, indeks persaingannya, coba lihat indeks persaingannya apa? Dan indeks kecelakaannya tinggi, persaingannya ya hampir sama dengan akhir dari persaingan. Jadi kesimpulannya jadi makin tingginya kecelakaan kerja itu ada kolerasinya dengan rendahnya tingkat daya saing. Jadi kalau makin banyak kecelakaan, daya saingnya kurang. Oke. Nah berikutnya ini adalah hubungan investasi. Jadi, nah inilah kita bukan muncul wacana, ini dibahas panjang. Kenapa sampai ini ketiga atau keselamatan kerja ini enggak selesai? Dengan konstruksi kita enggak selesai juga, kualitas dan kecelakaannya enggak selesai. Ternyata memang ada benarnya oleh penyedia jasa, oleh kontraktor. Selama ini saya bekas PTK kan, saya bekas Pimpro, tahu persis mengeluh itu tentang saya disuruh melengkapi fasilitas tenaga kerja dengan APD, kemudian alat bantu pekerjaan,
tapi nggak ada biayanya katanya. Padahal sebenarnya dulu itu konsep dulu ada, dia masuk di biaya umum atau overhead. Cuma kalau Indonesia kan tidak butuh itu, yang penting dia kerja kan, perkecil saja dia itu. Nah, kayaknya nggak jalan, ke luar negeri jalan. Nah, sekarang apa efeknya investasi ini? Nah, jadi kalau budaya keselamatan itu baik atau naik, maka kinerjanya naik. Tapi kondisi bahaya dalam proyek itu tuh kurang atau kurung, nah, tidak naik, dia juga turun. Nah, hubungannya efek ke investasi. Nah, ini ada teorinya. Kalau biaya investasinya atau biaya ongkosnya untuk menyelesaikan ketiga itu tinggi, maka katanya sesuai dengan teori ini kurang kecelakaannya. Nah, tentunya dengan regulasi yang benar dan komitmen yang akurat, komitmen yang betul-betul dijalani kan. Nah, sebaliknya kalau terlalu banyak juga repotnya, dia tidak efisien, tidak efisien dalam proyek itu. Nah, akhirnya nanti tidak layak, nggak ada keuntungan kan. Nah, makanya harus dihitung kebutuhannya. Nah, sekarang SMK 3 SMKK itu udah mengakomodir itu, hitung dengan biaya tersendiri. Nah, tapi bila dibalik, kalau juga kecil nggak bisa dilaksanakan, itu fatal. Ada timbul secara eksponensialnya terhadap kecelakaan terus menerus. Nah, itu kira-kira. Ini teori nih. Teori diambil dari mana? Dari luar negeri. Jadi kita menyusun satu regulasi itu bukan cukup ya sesuai dengan apa kita lihat, apa pengalaman, apa yang dengar. Tidak, semua dikompilasi menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan memayungi kepentingan bersama untuk kegiatan menyelamatkan konstruksi dan menyelamatkan manusia dan lingkungan. Gitu. Oke, ini ada lagi ilmu dari luar ini, knowledge dari luar semua ini. Ini ada hubungan dampak positif terhadap bila kita mengimplementasikan keselamatan kerja dalam proyek itu. Di sini ada kita lihat di diagram itu, ada data-data statistik itu. Kalau jadwal itu positifnya 40%, 43%, negatifnya turun menjadi 13. Kemudian biayanya juga demikian, 39, 15. Ini teori-teori disimpulkan dari suatu kalimat yang memberikan motivasi bahwa kalau Anda mengerjakan atau melakukan dengan baik keselamatan konstruksi, yaitu keteknikan dan ketenagakerjaan yang selamat dan lingkungannya, maka akan menguntungkan dari apa? Bisa mempercepat proyek 50%, bisa menurunkan biaya 70%. Datanya itu ada di bawah. Kalau 50% itu lebih cepat hanya seminggu. Ya, dari kesimpulan besar-besarnya aja saya sebutkan, tidak usah detail kan? Karena ini hanya memberikan motivasi ilmu supaya kita bisa berubah mindset gitu. Kemudian untuk meningkatkan ROI ini apa itu ROI? Ini ROI investasi proyek kan, ya. Nah, itu kemudian meningkatkan nama baik. Nah, kalau nama baik ini masih lokal ini, masih wilayah. Nah, ada yang lebih tinggi meningkatkan persaingan, indeks persaingan. Nah, itu internasional. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan kualitas proyek. Itu ada persen-persennya itu. Itu kesimpulannya dari teori-teori yang ada di bawah. Itu ada sumber safety management in the construction industry. Konstruksi ini sudah konstruksi industri. Nah, bentuknya mungkin sudah dicetak dan di panel-panel, sisa diangkut, dipasang, selesai. Belum yang in situ, yang dikerjakan langsung. Mungkin nggak cocok ini. Oke, nanti kita ini hanya ilmunya, memberikan gambaran bahwa sudah dikaji, ada kajian ilmiahnya kita lakukan membuat permen SMKK itu, ada kajian itu. Oke. Nanti ditanya siapa yang buat, ada banyak bantahan di luar itu. Ini salah, yang buat dia salah siapa, enak aja lu, kan gitu. Nah, ini udah dibahas 2 tahun, mendatangkan semua ahli akademisi, penyedia, pengguna, perencana, semua kita ikutkan, mendengarkan aspirasinya dan ilmu dikonekkan dengan ilmu yang ada internasional. Apa itu dampak negatif setelah terjadi kecelakaan? Banyak nih. Kalau tenaga kerja itu dampaknya dia pasti cedera, terluka, atau meninggal mungkin. Nah, kedua itu ada kerugian untuk bekerja di sana. Sebenarnya itu ada solusi. Solusinya apa?
itu bos meeting. Jadi sebelum bekerja itu ada penjelasan setiap hari. Nah, sebelum bekerja itu ini ada simulasinya gitu. Terus yang kedua solusinya disuruh ikut pelatihan. Nah, kemudian ada pembinaan metode kerja. Kalau masyarakat sama dengan tenaga kerja, ada lengkap dan ada juga keraguan tinggal di sekitar proyek itu. Solusinya ada, yaitu apa? Sosialisasi ke masyarakat, kasih edukasi di sana, kemudian melakukan pengendalian secara maksimal. Kan? Kalau di proyek apa? Tadi udah saya lakukan di proyek ini, ada terhenti proyek delay ya, hasil pembangunannya terlambat, ini terhambat atau bisa terlambat akibat itu. Nah, kemudian tenaga kerja juga idle, alat idle, kan investasi juga turun. Sebenarnya ada juga penyelesaiannya itu apa? Ada job safety analysis tadi, kan gitu. Tadi udah saya jelaskan itu untuk menyelesaikan kan. Kemudian permasalahan perusahaan. Nah, ini permasalahan perusahaan. Itu perusahaan dianggap tidak berkompeten, nilainya turun. Kemudian ada solusinya, jalankan aja dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Di kontraktor ini melaksanakan nantinya aja kita akan sampaikan pada tahun 2021 lah. Efektif ini udah semua nggak boleh lagi menggunakan Permen 21 itu. Kemudian memberi pelatihan, pemberian metode kerja ini. Kemudian yang paling celaka ini negara yang paling celaka ini. Apa ini? Negara dinilai belum mampu melaksanakan pembangunan dengan selamat. Aduh, miris kan? Nah, apa sebenarnya ini? Gampang, membuat aja regulasi. Nah, kita udah buat, bisa kita sudah sekarang sosialisasi, kemudian kita sekarang edukasi dengan Bintek, ada pelatihan ya. Saya kira udah kita mulai, peraturan kita udah lengkap itu. Undang-undangnya udah ada, PP-nya udah ada, SE-nya sudah ada, Permennya sudah ada, SE-nya sudah ada, lengkap lagi. Sisa kita ingin nggak berkomitmen sama-sama pengguna, penyedia, dan pemerhati pekerjaan konstruksi ini satu kasa satu perbuatan untuk melaksanakan amanat undang-undang ini agar pembangunan kita bisa laju dan tidak banyak delay, tidak banyak kecelakaan dan tidak ada kegagalan bangunan. Nah, ini kita lihat kenapa sih sebenarnya ini dikeluarkan lagi ini, tidak habis-habisnya peraturan dikeluarkan. Itu tujuannya itu sebenarnya adalah untuk menjawab kebutuhan, menjawab masalah yang ada di lapangan. Masalah apa yang ada di lapangan kita? Kita lihat ini. Di sini ada 20 ya. 20 ya. 20 kecelakaan coba dari 2017 ke 2018. Itu jatuhnya keren ya di Palembang dan seterusnya. Saya bacakan semuanya, lihat aja, udah dengar sebenarnya beritanya ini. Yang penting 2017 itu ada 8 yang berskala besar, kecelakaan berskala besar. Kemudian 2018 itu ada skala besar itu ada 4, skala minor yang kecil-kecil itu ada 8. Celakanya dalam pembentukan Permen ini berjalan ini juga kita sesuaikan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya di 2019 akhir penyusunan ini masih ada kejadian yang terjadi itu sama dengan berapa ini? 11 ya. Nah, ini masih ada Pak, coba. Nah, itu masih ada di robohnya dinding, penahan di rumah apa nih? Di rumah Pak Duralis ini di Rewa ya. Nah, ini 11 nih Pak. Coba, saya nggak usah bacakan karena ada bahannya di situ. Yang jelas banyak sekali kejadian-kejadian. Ini masih 2019. Bahkan di 2020 ini ada juga masih nggak kita catat. Nah ini yang berikutnya ada namanya kejadian kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan itu ada nggak yang bisa memberikan jawaban masyarakat? Apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan? Oke, yang menjawab saya kasih nilai, dicatat, pengawas catat dia kalau bisa jawab. Nah, nanti mungkin di prosesnya kurang-kurang dijadikan tambahan itu. Apa itu yang dimaksud dalam bangunan? Bapak Ibu sekarang bisa jawab? Ini singkat kok jawabannya. Kalau ada bisa jawab,
Nah, saya catat, kemudian nanti dikasih nilai tambahan nanti di post-testnya. Kalau mungkin nggak lulus ya ini dengan bisa menambahkan ini. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya, cuma nggak atau terlalu cepat cara menjelaskan saya. Tadi udah saya sebutkan itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kalau begini nggak apa. Ini 2 arah juga, tapi waktunya kita dibatasi dan modulnya cukup banyak. Nah, sekarang dengan kejadian tadi 31 total 2017 sampai 32, 2017 sampai dengan 2020 ada kecelakaan. Cuman di 2019 itu sudah ada angka. Dulu karena belum ada payung yang mengatur regulasi tentang menyelesaikan masalah keselamatan konstruksi, maka dibentuklah namanya Komite Keselamatan Konstruksi untuk melakukan evaluasi tindak lanjut untuk menjawab penyebab-penyebab jadinya kecelakaan itu. Coba bayangkan ada kejadian kita berturut-turut, nggak ada habisnya dalam sebulan barangkali puluhan yang terjadi. Nah, ini ada salah. Menteri punya kewenangan, menteri punya pembina, sesuai dengan masih menggunakan Permen 14 ya, 2015, dia melakukan sesuai perintah Permen itu, memberhentikan pekerja-pekerja konstruksi yang mungkin sudah ditegur, sudah dikasih arahan, tetap masih juga terjadi kecelakaan. Dihentikan, memang ada perintah menghentikan kalau sudah ditegur 1, 2, 3 kali nggak dihentikan. Nah, karena ini proyek-proyek strategis, proyek-proyek mempunyai risiko besar dan kompleks, yang bisa memang kewenangan menteri. Kalau kecil-kecil mungkin cukup Satker, PPK kan gitu. Ini kalau besar menteri dihentikan. Kemudian minta semua data-data itu, kemudian minta dievaluasi. Apakah nanti bisa lanjut atau tidak itu. Nah, dari hasil evaluasi selesai kita lakukan. Kita 1 minggu barangkali habis 10 hari lah selesai kita bahas. Nah, ini sebenarnya ini selipan ini bahan ini dulu ini nggak ada. Nah, ini apa yang mau sampaikan ini, maturity level safety. Kita ini sebenarnya orang Indonesia. Nah, kita itu sebenarnya sampai dengan pemadam kebakaran itu. Jadi levelnya kita kan ada level basic, reaktif, compliant, proaktif, resilient kan itu ada. Ini yang bagus itu resilient itu. Jadi kita menjaga, menyelesaikan masalah itu sebelum terjadi masalah. Kalau kita kan nanti terjadi masalah baru selesaikan masalah. Jadi budaya kita itu, kultur kita itu nggak bisa begitu, Pak. Ribu-ribu baru kita respon. Yang harusnya kita respon dari awal. Nah, apa itu yang apa itu yang kita ini level reaktif itu ini dia melakukan sistem ini berjalan setelah terjadi masalah. Yang disalahkan kemarin itu suka menyalahkan orang ya kan? Ya aja di medsos itu suka menyalahkan orang. Nah, kalau menyalahkan orang benar tuduhannya fokus terhadap masalah kecelakaan orang, kecelakaan kerja, tenaga kerja. Kan gitu. Nah, kemudian ini ada blend kulturnya, budaya saling menyalahkan kan. Nah, ada investasi kelaskan hanya berfokus pada kemanusiaannya saya, kesalahan manusia. Ada menjadi investigasi kesalahan dengan analisis yang masih terbatas. Ada kejadian near miss-nya. Jadi ini semua kira-kira. Saya nggak usah jelaskan lebih lanjut, nanti dibaca karena waktu cukup. Nah, tapi yang paling miris itu ada ini penerapan alat yang paling kecil ini, alat pelindung diri APD untuk mengurangi dampak. Itu pun juga baru. Nah, tapi benar itu. Coba-coba ke proyek aja. Sidak. Saya kemarin mengunjungi atau PE di rumah susun di Pasar Juma, iya banyak saya dapatkan. Saya sidak itu 3, 4 sampai 5 orang itu nggak pakai APD itu. Oke, saya lanjut ya. Kenapa nih Pak? Ada halo Pak Nardi? Pak Nardi? Pak Nardi? Halo? Ini Pak. Kenapa nih Pak Nardi? Nggak. Dibantu dulu, dibantu. Halo Pak Nardi?
Iya, bagaimana Pak Ali? Enggak bisa. Oh ya, sudah. Oke. Nggak apa-apa, udah. Tadi ada. Ya, saya lanjut, ya? Bisa lanjut, Pak? Bisa. Iya, oke. Nah, dari masalah tadi, kecelakaan itu, kecelakaan tadi, namanya bunuh diri. setelah kita evaluasi dari kecelakaan tadi, ada 5 masalah strategi penyebab. Kenapa terjadi kecelakaan? Kan banyak nanya itu, kenapa itu terjadi kecelakaan? PU kok apa yang dibuat? Kan gitu. Itu BUMN adikarya yang besar-besar kok bisa begitu? Nah, kita dari hasil pemantauan itu, kejadian maupun yang sudah kita pantau, ternyata ada 5 masalah yang selama ini yang menjadi kecelakaan konstruksi itu. Pertama, itu kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi. Nah, jadi dia tidak perhatikan ini. Pendeknya kalau bisa ya ngecornya cor-cor sembarang menjadilah gitu. Kemudian yang kedua, pengawas keselamatan konstruksi saat kegiatan itu mungkin ada, tapi kurang. Satu, bangunan berlantai 20, yang ngawasi keselamatan konstruksinya cuma 1. Yang kerja lantai 1, yang kerja lantai 5, 15, 20, nggak ketahuan. Kemudian yang ketiga, tenaga ahli secara kualitas itu dan kualitas juga. Jadi kualitasnya ahlinya kita ini ya terjamin dari hasil evaluasi itu masih belum bagus. Nah, jumlahnya juga masih kurang. Dan keempat, petugas keselamatan ahli ini, jadi ada petugas dan ahli ini, itu juga ini yang bersertifikat masih kurang. Kemudian terakhir ada regulasi. Ya, kalau regulasi ini kita punya masalah, tadi udah saya ceritakan dari awal ini regulasi permennya yang nggak mengakomodir perkembangan kan. Makanya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 2017. Nah, dampak daripada yang ditemukan masalah strategis ini, itu diminta bagaimana ini mengatasinya, menyelesaikannya. Tentunya dengan PU dulu, karena dia pengatur pembinaan dan regulasi, maka perlu kita jawab yang membuat ini siapa? Komite Keselamatan Konstruksi yang mempunyai tugas mengevaluasi. PE dia. Hasilnya apa? Dia minta itu agar dilakukan transformasi kebijakan. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya gimana. Nih. Oh ya, sorry, di bagian strategi yang menyelesaikan kan, diselesaikan dengan strategi. Nah, menyelesaikannya itu tentu dengan strategi matematisnya. Gimana ini dia strategi masalahnya? Kita selesaikan dengan apa? Tadi memerintahkan transformasi regulasi kebijakan. Nah, buat aturan untuk memenuhi semua amanat undang-undang, PP, ya Perpres. Nah, karena itu sudah dikaji juga dia. Kemudian apalagi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tadi strategi permasalahan itu? Dijawabkan gitu, jawab. Nah, ini strategi yang juga dilakukan adalah memperbaiki regulasi biaya. Karena dulu nggak ada biaya. Ada biaya umum dengan overhead, nggak menyelesaikan masalah. Kemudian ada buat komite. Udah dibuat dari awal 2018, ada komitenya ini. Tapi sudah revisi nanti ini jadi 16 nggak salah. Ada komite revisi menyesuaikan struktur organisasi di PUPR yang baru. Kemudian ada juga, dulu nggak ada namanya ini organisasi PHSE, nggak ada. Sekarang diminta itu, kalau sekarang istilahnya unit kerja keselamatan ya, konstruksi. Nah, yang terakhir itu mempercepat. Kalau ini sudah dilakukan, tadi udah ada tanya, cuma belum cepat. Mudah-mudahan tahun ini cepat, tapi ini juga tahun ini nggak bisa cepat karena ada lagi COVID ini. Oke, itulah kira-kira harapannya apa setelah selesai transformasi dengan kebijakan yang ini kita buat, 5 yang kita buat, kita selesaikan. Selesai, ada tujuannya adalah apa terakhir? Yaitu safety first zero accident. Nah, jadi tidak ada lagi kecelakaan, 0 kecelakaan konstruksi.
Harapannya itu mudah-mudahan bisa tercapai. Panitia kenapa nih lagi? Sangkut kemampuan dan kapasitas yang kita harapkan meningkat, ada iklim usaha yang baik, setara, ada penyelenggaraan jasa konsultan yang sudah selaras dengan keempat, ada kompetensi yang profesional, ya, ada kualitas material peralatan yang sesuai. Jadi sinkron antara fokus yang kita dari PU yang dia programkan, kemudian disesuaikan dengan regulasi peraturan perundangan yang lebih yang ada di atasnya, kira-kira gitu. Oke, selanjut. Nah, ini kebijakan komitmen. Nah, dari hasil saya sampaikan dari awal sampai akhir itu adalah latar belakang, kemudian komitmennya tadi sudah ada konsep, sekarang komitmennya sudah selesai, sudah dilakukan. Ada penerapan SMKK. Tadi saya sampaikan penerapan SMKK itu ada diawali dengan SE, diawali dengan Permen sebelumnya untuk mengisi kekosongan perintah undang-undang yang ada di atasnya. Yang kita pernah buat itu ada SE 11, SE 14, tentang SMK 14 kan, ada 11 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pengadaan barang jasa itu juga sudah ada dari kemarin 2019 nomor 7. Itu sudah ada. Nah, itu juga dirubah karena belum sesuai dengan kebutuhan. Karena itu sifatnya sementara, digantilah menjadi Permen 14 terkait dengan apa itu? Standar dan pedoman pengadaan barang jasa konstruksi. Kita lihat di sini, kalau dulu itu perkiraan dia penerapan SMKK itu, kita sebutkan gugur dulu itu. Sekarang nggak gugur. Nanti di teknisnya dinilai, nanti nggak memenuhi pengajuan apa yang dipersyaratkan, itu baru gugur. Kalau dulu langsung nggak memasukkan, nggak menyampaikan langsung gugur dulu gitu ya. Kalau sekarang ada pengaturan tambahan. Itu di Permen 07 2019. Kemudian daftar mata pembayaran sifatnya umum, lamsam dulu. Nah, sekarang ini biaya penerapan dan dia sifatnya juga biaya umum dan over ya. Nah, sekarang ini udah jelas. SMKK atau terkait dengan keselamatan konstruksi dalam tender, dokumennya penawarannya sudah harus memenuhi 9 komponen. Komponennya apa itu? Itu di bawah. Ada penyiapan RNKK, ada sosialisasi promosi, alat perlindungan kerja, ada perlindungan diri, asuransi, perizinan, personel keselamatan, fasilitas prasarana, rambu-rambu, konsultasi dengan ahli, kegiatan peralatan yang terkait. Kemudian terakhir, nah ini terakhir itu ada satu di sini belum masuk kayaknya. Ada di sini komitmen di situ ya, ada komitmen di situ. Ya, ada komitmen di situ. Kemudian terakhir biaya penerapan menjadi item tersendiri, nggak di umum, nggak di overhead, masuk di bill of quantity-nya, ada tersendiri. Nah, itu Permen nomor 4. Jadi regulasinya itulah kebijakan Menteri PU sebagai mewakili pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang jelas. Jadi Permen 21 ini 2019 itu sudah mengatur memenuhi apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 2, apalagi PP-nya yang lahir di belakangan. Itu dipenuhi sudah. Oke? Nah, kita udah masuk di Permen 14 sebenarnya, kita udah masuk di Permen 14 2020 yang baru ini, pengganti 07 2019. Nah, kita membicarakan di sini hanya terkait dengan keselamatan konstruksi, nggak usah yang lain lah, administrasi lain, biaya lain, nggak usah. Yang terkait saja dengan keselamatan konstruksi, karena mengatur memang keselamatan konstruksi yang menyangkut Permen 21 SMKK terkait dengan keselamatan konstruksi itu. Nah, kita lihat Permen 14 itu di dalamnya pada saat kita tender menggunakan standar pengadaan dokumen pasca yang digunakan pasca harga terendah ya, dengan harga satuan terendah, ada harga satuan, ada lem tamsang, ada gabungan. Ini 3 memperlakukan sama. Nah, jadi dokumen pengadaan barang itu banyak itu. Hati-hati nanti masukkan. Ini tadi udah saya jelaskan di awal. Dokumen itu sesuai ini untuk kesetaraan
Jadi kita harus paham juga. Ya, saya kira kalau nggak paham juga nih, kacau juga ini kalau nggak tahu namanya bagaimana melaksanakan pengadaan itu. Karena banyak dokumen pengadaan itu banyak juga. Apa itu? Ini sudah memenuhi, ada rencana keselamatan konstruksi RKK. Jadi sebelum kita tender, sudah harus susun itu RKK. Pemenuhan apa? Pemenuhan persyaratan lembar dokumen pengadaan. Apa isinya? Itu disebutkan di IPK, instruksi pekerja, instruksi kepada pekerja, IKP. Nah, itu dijelaskan di sana. Dia harus memenuhi syarat. Jadi kalau pada saat dia menyampaikan dokumen itu ada dokumen yang melampirkan atau ikut serta dalam dokumen itu adalah dokumen teknis, isinya elemen SMKK meliputi apa? Tadi ada kepemimpinan, kemudian partisipasi, keselamatan kerja, kemudian perencanaan keselamatan konstruksi itu perencanaannya ada yang meliputi, ada urian kerja, ada manajemen risiko, yang meliputi di situ penjelasan manajemen risiko meliputi apa, identifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, menetapkan risiko, mengendalikan risiko, kemudian penjelasan terkait dengan rencana meliputi sasaran apa, programnya tentunya, kemudian ada dokumen keselamatan konstruksi, ada operasi keselamatan konstruksi, ada evaluasi, akhirnya ada fakta, hati-hati di fakta ini ada. Jadi kalau nggak ada faktanya, misalnya lupa ke faktanya, apa itu? Gugur. Nah, ini yang menyatakan di sini. Ini penjelasannya nih, evaluasi terhadap persyaratan rencana keselamatan ini, itu kalau angka 1 yang elemen 1 itu sampai dengan evaluasi kinerja nggak ada 1 nggak ada, diisi, apa artinya? Tidak ada, maka dia digugurkan, dinyatakan gugur. Coba, kalau dulu nggak kan? Kalau dulu langsung gugur. Nah, sekarang ini ada. Kalau nggak memenuhi pada saat evaluasi, nggak terpenuhi yang ini, nggak terpenuhi yang ini, nah ada 1 aja kurang dari ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya. Nah, kalau isinya di dalam ini ya nggak terlalu lah, nah, mungkin yang penting ada globalnya. Kalau tidak terpenuhi itu maka langsung dinyatakan gugur. Nah, berikutnya evaluasi terhadap persyaratan rencana keselamatan ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Ini ada tidak ada, yang dijelaskan ada tidak ada enggak itu yang di atas. Kemudian ada fakta komite enggak ada. Kalau ada tapi enggak ditangani, itu enggak gugur ya. Jadi kalau sudah dipenuhi ini yang di atas 1, tapi ada kalau udah penuhi kan oke, kalau tidak kan langsung gugur. Nah kalau yang kedua ini ada tapi enggak ditandatangani, ya itu enggak gugur karena masih bisa ditandatangani pada saat PAM, rapat penunjukan, ya. Nah, itu. Kemudian terakhir di sini, kalau dia ngajukan, ini ngajukan biaya ke RKK atau SMKK itu, bila dia ngajukan, kalau dia ngajukan ya, tapi nilainya 0, itu dia gugur. Nah itu oke. Saya kira jelas, saya punya penjelasan. Nah ini ada penerapan SMKK. Nah ini ada penerapan SMK. Jadi perencanaan pengadaan. Jadi kalau untuk spesifikasi ini, jadi ada persyaratan kan di dalam situ. Kan ada 2. Penyedia jasa itu ada 2. Ada penyedia jasa pekerjaan konstruksi, ada penyedia jasa konsultasi konstruksi. Kalau perencanaan ini pengadaan melalui penyedia, ya itu menggunakan KAK. Kalau pekerjaan konstruksi menggunakan spesifikasi teknis, ya. Nah, spesifikasi teknisnya atau KK ya, itu urea identifikasi dan penerapan risikonya itu harus dimasukkan di situ, masuk dalam RKK itu. Nah, gitu. Identifikasi ini sesuai tadi yang saya jelaskan, ini ada Permen 21 itu maksudnya yang di atas tadi cara mengukurnya ada. Ini kalau misalnya hanya pakai helm, itu kan resikonya kecil. Tapi berkali-kali, misalnya jadi tinggi. Atau sekali mati, tapi hanya sekali. Nah, ini namanya ada di sini perkalian. Tingkat keparahan, ini fatality dengan frekuensi, dikalikan keduanya itu. Nanti yang tertinggi menjadi dasar tingkat resiko.
Ini penjelasan tadi ada ini. Jadi tingkat keparahan, ketinggian, penilaian risiko. Nah, keparahan tinggi ini tadi pengalinya ya. Nah, itu udah penjelasannya itu kira-kira. Jadi fatalitas kali frekuensi nilainya itu nanti ya tergantung. Kalau fatalitasnya tinggi tapi tidak terlalu sering ya benar. Kita lihat di sini, ini ada warna di sini, nih antara keparahan dan kerapan dan keparahan. Probability kali dampak ya. Nah, ini namanya yang hijau ini kan sudah dibuat ini nanti dari data Bapak ya masukkan di sini angka itu nanti kelihatan kalau masuk di warna ini kan Bapak kalikan nanti ini 1 kali 1 dapat ini 2 kali 2 dapat ini 2 kali 1 dapat ini itu kira-kira dikalikan ini antara keparahan dan kekerapan nanti kelihatan buat ini ya hijau itu namanya yang risiko kecil ini yang hijau ini orange namanya risiko sedang, yang merah namanya risiko tinggi. Caranya tadi diidentifikasi, nggak langsung diambil, identifikasi, kasih angka berapa kali terjadi, tingkat keparahannya bagaimana, kalikan, nah itulah lahirnya nanti dapat di sini. Oke, kira jelas ya. Nah, kita masuk ke. Ini kan udah mau waktu isoma ya jam 12 sekitar 4 menit lagi Pak. Mungkin sesi satunya bisa disegerakan Pak karena kan kita masih ada sesi 2 juga nih Pak. Oh iya Iya, oke lah. maaf ya, Tapi tadi saya itu sebenarnya mundur dari setengah 11 20 menit tadi itu. Iya, setengah 11 mulai Pak. Ya. Jadi kita cukupkan sampai jam 12 aja kali ya Pak sesi satunya. Oke, saya lanjut saya percepat ini. Iya, makasih ya Pak. Yang penting kontennya itu sudah sampai Bu. Yang ini kasih contoh-contoh ini. Nah, saya percepat kalau gitu. Iya. Jadi PPU dalam arti yang ini pemerintah sudah melakukan upaya memperbaiki kinerja keselamatan konstruksi ini ada jadi upaya ini. Sudah ada evaluasinya, ini kerja evaluasinya ini pekerjaan evaluasi semua nih. Nah, ini di tahun 2019 ada sekian jumlahnya, ini semua sudah. Nah, ini semua ini ada upaya pembudayaan. Nah, ini data-data apa saja yang dikerjakan kalau kita sudah selesai dari keluar dari bimbingan teknis ini tugas-tugas kita ini. Menerapkan ketentuan, mengkaji dokumen, dan seterusnya. Nah ini juga strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Nah ini juga ada. Jadi sebelumnya itu sudah ada aturan Pak, aturan terkait dengan penyelamatan konstruksi. Nah yang nyonya di persoalan itu dulu tuh nggak ada yang di tengah ini proses konstruksi. Apalagi ini pada saat kecelakaan konstruksi ini ada namanya komite bendungan, komite jalan terowongan, komite gedung. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, tugas-tugasnya sudah saya jelaskan. Saya memang sengaja kombain karena waktunya memang sangat tidak manual. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan ini udah yang dilakukan namanya kegiatan dari komite melakukan evaluasi di lapangan PE namanya itu. Nah, ini. Oke, saya percepat ini. Nah, itu kegiatan-kegiatannya itu. Nah, ini untuk gedung ini. Nah, 8 tingkat ke atas itu untuk gedung. Oke, itu. Ini biaya sudah ada, kita buat tadi ya sudah selesai kan. Hanya ini cerita histori kembali. Saya kira sudah saya jelasin semua ini tadi. Ini sudah semua tadi ini. Nah, kesehatan ada ini. Kalau ini peraturan terkait nanti COVID dengan AIDS. Nanti diulang lagi nanti di Pak Kusumo nanti nggak mau ulang ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya masuk di materi kedua. Materi kedua ini cepat ini. Maaf Bu, saya minta ada waktu tambahan. Saya kan tadi saya terlambat. Sebagai peraturan yang mengikat atau pembentuk Permen 21 ada 5 saja atau 5 sampai 6 lah.
Nah, ini saya kira tujuan ini kita setelah mempelajari peraturan terkait ini, kita sudah memahami apa-apa saja peraturan yang terkait. Kemudian kita bisa mematuhi, kemudian kita bisa menerapkan, itu aja. Nah, ini undang-undang yang kita perlihatkan ini dasar untuk menyusun terkait Permen 21 yang akan menyelesaikan masalah keselamatan konstruksi yang diatur dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Nah, ada 3 di sini di pokok ya. Itu ada Undang Nomor 1, saya terus saja langsung baca. Nah, ini ada PP. Nah, ada yang merah itu PP sebenarnya di dalam di PP nomor 15 dihapus, tapi di pasal berikutnya dia bilang kalau nggak bertentangan jadi pakai, jadi tetap saya pakai, saya masukkan. Kalau di modulnya Bapak itu nggak ada itu, saya masukkan kembali karena ada di penjelasan berikutnya. Ini adalah permen, banyak permen terkait. Nah, itu ada yang baru tadi ini, sorry, ini ada baru 3 permen. Nah, jadi Permen 05 dan 18 tentang kesehatan kerja di lingkungan kerja ya. Kemudian ada Permen 14 tentang pengadaan, dan kemudian ada Permen nomor 2 tentang COVID ya. Oke. Nah, ini kuncinya sebenarnya pembuatan Permen 21 itu, ini kuncinya aja 4, 5. Jadi ada Undang-Undang nomor 2 yang saya sudah jelaskan tadi, ada Undang-Undang nomor 1 juga udah jelaskan tadi di atas sebenarnya, di pengantar itu. Kemudian ada Undang-Undang 13, saya nggak jelaskan tadi. Undang-Undang 13 tentang apa ini? Di situ ada nanti terkait dengan sanksi. Nantilah saya jelasin itu. Kemudian digabung ini antara ini amanat Undang-Undang 2 ini, dalam operasionalnya dibuat PP. Nah, ini PP nomor 50 2012. Kemudian Undang nomor 2 itu turunannya ke dulu kemarin ini yang 3 ini. Nah, kemudian ada keluar PP nomor 2 terbaru 2020, tetapi juga tetap masih digunakan PP 28, 29, 30 dengan menggunakan acuan yang lama, tapi nggak bubar, ini bisa digunakan. Nah, dengan mengkompilasi dari 5 permen, ya 5 permen, 5 perundangan ini, maka lahirlah Permen 21 2019 tentang pedoman SMKK. Oke. Nah, ini dasar hukum penerapan SMKK ini pada pekerjaan itu sebenarnya pada prinsipnya sama tadi di atas. Undang-undang ya nomor 2 itu mengamanatkan karena keselamatan asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Terwujudnya keselamatan publik sama tadi kan? Lingkungan sama tadi kan? Penataan sistem sama tadi udah saya jelaskan. Cuma ini menjelaskan lagi secara singkat dengan poin per poin supaya dapat dipahami. Permen 21 sama tadi. Ada pendaftaran SMK, ada biayanya, ada tahapan pemilihan tadi, bahkan isi tahap pemilihan juga sudah jelaskan pada tadi. Ada rencana keselamatan RK tadi sudah saya jelaskan, ada unit keselamatan sudah saya jelaskan, ada petugas K3 sudah saya jelaskan. Nah, ada yang kuning ini masih bisa digunakan ya. Harusnya nanti ini diganti nih. Nah, mungkin belum, tapi masih bisa digunakan. Khususnya terkait dengan pekerjaan khusus ya. Nah, kemudian Permen 14 tadi udah kan jelaskan tentang pengadaan barang jasa kan. Kapan-kapan saja apa saja dibutuhkan dalam penawarannya. Mulai dari prakualifikasi sampai dengan penawarannya tadi, dokumen yang disampaikan yang menyebutkan apa biaya berapa udah tadi kan. Itu saya memberikan, karena waktunya saya sengaja rangkum di depan, kemudian saya jelaskan di bawah, kemudian saya nunjuk lagi ke atas tadi. Nah, jadi kalau Bapak ikut 2 jam terakhir, ini semua udah saya bahas ini. Apa itu? Nah, ini permen terkait undang-undang tadi yang 14, pasalnya itu pasal 9 saja dengan jadi kesimpulannya gini. Kalau ingin melaksanakan SMKK ini, pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, ingin melaksanakan dengan konsekuen, nah urut aturan yang ada kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Jadi keselamatan konstruksinya, keselamatan kerjanya, keselamatan lingkungan, urut keluarkan. Kan sekarang mudah kalau di sekarang ini sistem IT sekarang ini kan kita buka saja PDF-nya, terus buka file, ketik,
ketahuan ya, dicas semua udah. Nah ini hasil nih fine ini. Nah, pembinaan peningkatan kerja ini pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak perlindungan. Pasal pemerintah ada pemerintah dalam pembinaannya melindungi apa? Mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan atau ini hygiene, kemudian perusahaan, kemudian norma kerja. Ini semua udah ada di sebenarnya itu udah masuk di penjelasan Permen 21 sebenarnya. Kan harapannya masuk ke amanatnya untuk memenuhi itu. Nah ini untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini untuk tempat kerja ini dijelaskan mulai dari ruang atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tidak bergerak. Sering yang penting yang ada hubungannya sering kontak atau sering dimasuki oleh pekerja. Semua ruangan di lapangan, halaman, itu merupakan pengaturan di mana saja kita yang mengatur tempat-tempat kerja terkait dengan SNKK ini yang ada di dalamnya, ada keteknikan, ada keselamatan kerja. Nah ini ada pengurus, ini pimpinan perusahaan ini harus ada dua ya, ada langsung dia, ada sendiri, atau ada perusahaan ada sendiri. Itu dia langsung bertugas ya, memimpin langsung ini terkait dengan SNK3-nya. Nah ini ada, karena kalau terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah terkait dengan K3 itu pasti. Nah, tenaga ahli tadi udah saya jelaskan, itu kalau nanti kita kalau konstruksi ada petugasnya, di dalamnya ada K3-nya gitu. Oke. Ini peraturan masih dia di undang-undang. Ini tadi ditindaklanjuti dari pasal 1 tadi, ini pasal 2 ada yang mengatur K3 itu di segala tempat. Tempat mana? Di darat, di dalam tanah, di bawah air, ya. Di udara, itu di wilayah seluruh Indonesia. Nah, itu tujuannya untuk pembangunan, untuk digunakan keadaan pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan itu digunakan. Hah? Gimana Pak Nasri? Pak Mardi gimana? Saya percepat Pak. Kemudian masih Undang-Undang 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, ini secara tertulis itu menetapkan semua syarat kerja. Nah, kemudian yang kedua, ada gambar pada saat kita di tempat kerja itu ada gambar kerja yang mewajibkan. Masih ada berapa slide itu? Masih lama. Ini tadi terlambat Pak. Dikasih nih. Pak Ali, izin Pak Ali. Iya, ini sama Pak, sama kecepatannya sama teman-teman sama. Jadi ini yang materi 2 ini sementara di hold dulu. Jadi kita istirahat dulu Pak. Yang lain juga sama ini. Kelas-kelas yang lain juga sama. 5 menit ya, 5 menit lagi. Boleh? Iya. Oke. Ya. Oke. Nah, tadi ini udah saya jelaskan. Udah ini tadi keempat ya, apa saja yang distandarkan, apa saja ditandatangani, apa saja yang dimasuk standar keempat paling apa udah tadi ini. Ini Undang Nomor 2 tadi sudah saya jelaskan persis sama ini tadi. Ini memang Pak Nasri ini ada Nardi ini ada yang double. Dijelaskan 2 kali nih. Ini PP 44, jadi semua terkait dengan PP tadi. Nah ini PP 44 masih. Ini PP 88. Nah terkait dengan PP 88 ini terkait dengan standar keselamatan kerja, upaya pencegahan, upaya peningkatan kesehatan, upaya penanganan, upaya pemulihan. Ada kita surat bersama antara PU dengan Ketenagakerjaan. Nah, ini masih kita gunakan. Ini tadi udah ada, sama tadi kembali lagi diulaskan karena terkait dengan Permen 14. Ini diulang. Nah, ini COVID tadi ini ada yang terkait dengan COVID-19 ini ada pembentukan satpa, ada menyediakan fasilitas ya, pencegahan, ada mengedukasi semua orang
Ini isi daripada Inmen ini ya, 2020. Mengukur suhu, ini anunya, kemudian membuat kerjasama dengan puskesmas, kemudian menghentikan pekerjaan kejadian. Kira-kira itu isi daripada Inmen nomor 2. Nah, ini tadi yang terkait dengan AIDS tadi. Jadi ada terkait antara, ini kan wabah atau penyakit. Nah, COVID-19 tadi itu juga ini sudah ada pengaturan terkait dengan AIDS. Nanti ini juga Pak Kusmo yang lebih detail ini. Saya kira saya lewatin itu. Saya kira demikian ini. Udah Pak Nardi, Pak Cuma. Siap Pak Ali.